kami lantunkan. Assalam, assalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan yang baik ini, marilah kita memanjatkan puja serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang tak pilih kasih dan tak pandang sayang, yang nikmatnya tak terhitung dan tak terbilang, yang dengan nikmat tersebut kita sama-sama bisa berkumpul di tempat ini, bertatap muka, beradu pandang. Kemudian salawat beriring salam selalu tercurah kepada putra gurun pasir yang pada subuh Senin dia lahir. Patung-patung di sekitar Ka'bah jatuh tersungkit, yaitu Nabi yang terakhir. Siapa lagi kalau bukan junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarga, sahabat, dan kerabat beliau ila yaumil masir. Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin yang berbahagia, Abu A'la Al-Maududi dalam bukunya The Prophet of Islam mengatakan, he is the only one example. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan contoh yang paling lengkap. Dalam dirinya terdapat kebesaran dan kemuliaan sifat manusia. Kebesaran sifat Rasul dan keberhasilan beliau dalam memimpin negara telah tercatat dengan indah dan rapi dalam sejarah peradaban manusia. Sehingga wajar kehebatan beliau diabadikan oleh Michael Hart dalam bukunya The 100 Ranking of the Most Influencing Person in History. 100 orang yang sangat berpengaruh dalam sejarah. Dia menempatkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ranking yang pertama. Kebesaran sifat Rasul sebagai seorang pemimpin yang selalu mengutamakan kepentingan rakyat dan mengutamakan akhlakul karimah, pada akhirnya mampu merubah masyarakat biadab menjadi beradab. yang dulunya berseteru menjadi satu, yang dulunya menyembah berhala menjadi menyembah Allah Ta'ala. Mengingat keberhasilan beliau dalam memimpin, maka dalam kesempatan ini kami akan membawakan sebuah syarahan yang berjudul Kepemimpinan Rasulullah dalam Konsep Islam, yang akan diawali oleh firman Allah dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 21 berikut.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi mereka yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Hadirin yang kami hormati, ayat tersebut menginformasikan sekaligus menegaskan kepada kita bahwa sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat uswatun hasanah bagi kita. Rasul merupakan figur yang luhur, contoh yang tinggi yang harus diikuti dengan sepenuh hati. Demikian penegasan Imam Ali As-Sobuni dalam Sofwatut Tafasir. Dari ayat tadi dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan figur yang luhur dan contoh yang paling patut kita teladani, termasuk dalam hal kepemimpinan. Sebab beliau merupakan sosok pemimpin ideal dan sangat berhasil dalam sejarah dunia, bahkan menjadi rahmatan linnas, rahmat bagi manusia, dan rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam. Hadirin yang kami hormati, pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin, minimal pemimpin bagi seluruh metafisik dirinya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang maknanya sebagai berikut: ingatlah, setiap kamu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Seorang suami adalah pemimpin keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Wanita adalah pemimpin bagi kehidupan rumah tangga, suami dan anak-anaknya. Ingatlah bahwa kalian adalah sebagai pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Kemudian dalam Islam, seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memiliki sekurang-kurangnya 4 sifat dalam menjalankan kepemimpinannya, sebagaimana sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu siddiq, tabligh, amanah, dan fatonah. Siddiq yang artinya jujur sehingga ia dapat dipercaya oleh orang-orang yang dipimpinnya. Tabligh yang artinya menyampaikan, yaitu kemampuan berkomunikasi ataupun bernegosiasi. Amanah yang artinya dapat dipercaya, yaitu bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Fatonah yang artinya cerdas, yaitu kecakapan dalam membuat strategi, visi, misi, dan mengimplementasikannya. Selain itu, juga dikenal ciri pemimpin dalam Islam, di mana Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, pemimpin suatu kelompok adalah pelayan bagi kelompok tersebut. Oleh sebab itu, pemimpin hendaknya melayani, bukan dilayani, serta menolong orang untuk maju. Dr. Hisham Yahya At-Talib mengatakan
ada beberapa ciri penting yang menggambarkan kepemimpinan Islam, yaitu pertama, setia kepada Allah. 2. Tujuan Islam secara menyeluruh. 3. Berpegang pada syariat dan akhlak Islam. Keempat, pengemban amanah, yaitu pertama, setia kepada Allah. Pemimpin dengan orang yang dipimpin terikat dengan kesetiaan kepada Allah. Kedua, tujuan Islam secara menyeluruh. Pemimpin melihat tujuan organisasi bukan saja berdasarkan kepentingan kelompok semata, tetapi juga dalam ruang lingkup kepentingan Islam yang lebih luas. Ketiga, berpegang pada syariah dan akhlak Islam. Pemimpin terikat dengan peraturan Islam dan boleh menjadi pemimpin selama ia berpegang teguh pada perintah syariah. Dalam mengendalikan urusannya, ia harus patuh terhadap adab-adab Islam, khususnya ketika berurusan dengan golongan oposisi atau orang-orang yang tidak sepaham. Keempat, pengemban amanah. Pemimpin menerima kekuasaan dari Allah yang disertai dengan tanggung jawab yang besar. Al-Quran memerintahkan pemimpin melaksanakan tugasnya untuk Allah dan menunjukkan sikap yang baik kepada pengikut atau bawahannya. Dalam Quran surah Al-Hajj ayat 41, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alladzina immannahum fil ardi aqamus salat orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka melaksanakan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi Maha Agung. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah adanya prinsip-prinsip dasar dalam kepemimpinan Islam, yakni musyawarah, keadilan, dan kebebasan berpikir. Secara ringkas, kami ingin mengemukakan bahwasanya kepemimpinan Islam bukanlah kepemimpinan yang tirani atau tanpa koordinasi, tetapi ia mendasari dirinya dengan prinsip-prinsip Islam, bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya secara objektif dan penuh rasa hormat, membuat keputusan seadil-adilnya dan berjuang menciptakan kebebasan berpikir, pertukaran gagasan yang sehat dan bebas, saling kritik dan saling menasehati satu sama lain sedemikian rupa. Kemudian perlu dipahami bahwa seorang muslim diminta memberi nasihat bila diperlukan. Sebagaimana hadis Nabi SAW dari Tamim bin Aus meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, agama adalah nasihat. Kami berkata, kepada
siapa? Beliau menjawab, kepada Allah, kitabnya, Rasulnya. Sebagai akhir dalam syarahan ini, dapat kami simpulkan bahwa seorang pemimpin adalah pengemban amanah. Oleh sebab itu, pemimpin harus bercermin dan mengambil cara strategi Rasul dalam memimpin dan mengemban amanah, yaitu selalu mengutamakan kepentingan rakyat dan mengutamakan akhlakul karimah dalam memimpin. Seperti inilah pemimpin yang kita harapkan. Mudah-mudahan di masa yang datang bisa kita dapatkan agar masyarakat kita bisa mapan penuh dengan keridhaan Tuhan. Amin ya rabbal alamin. Demikian syarahan Quran yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Salah khilafnya mohon maaf. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Salah khilafnya mohon maaf. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.